Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan pengajian kita pada kali ini. Kita buka ke halaman 33. Dua baris dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahaskan tentang perkara-perkara nikah, dan kemudian di halaman yang 33 musannif menyampaikan, pengarang kitab menyampaikan kepada kita, yaitu tentang faedah daripada nikah. Faedah di dalam nikah yang berkaitan dengan hukum. Fawaidun nikahi fid din allati biha yahkumu lahu bil fadilah. Yang mana ini nikah ini ada berkaitannya, yaitu di dalam agama yang dengan nikah itu berhukumkan ia. Setelah membahaskan daripada fadilah-fadilah, baru dia berkaitan dengan hukum. Kemudian dalam pembahasan ini dibicarakan tentang apa saja yang membinasakan pernikahan itu. Jadi ada yang manfaat dengan nikah, tapi ada juga yang membinasakan atau merusak dalam pernikahan. Ada 3 perkara kata musannif, yaitu bahwasannya yang pertama, tidak mudah atasnya memberi belanja akan istrinya daripada harta yang halal. Maka kondisi demikian itu wajib atasnya itu memberikan nafkah atau lain sebagainya. Mereka tidak mampu, dan orang yang membujang dia tidak merasakan demikian untuk mencari nafkah yang mana yang harus dia carikan rezeki untuk kepada yang ditanggungnya. Kan tetapi bagi mereka sajalah yang tahu, yang merasakannya. Ini bagi biasanya kehidupan membujang. Bila mereka tidak sanggup untuk memberikan rezeki yaitu yang halal, maka yaitu dapat membinasakan daripada dirinya dan keluarganya. Dan juga dalam satu riwayat yang bisa kita bahas yang kemarin, yaitu annal abdu la yukifa
la yukifu 'indal mizan. Ya, minal hasanati amsalil jibal. Dalam satu riwayat yang sudah kita bacakan hadisnya itu bahwasannya ada seorang hamba yang mana mereka itu berdiri di dekat mizan. Saya ingatkan, berdiri dekat mizan yang berdekatan mizan. Kemudian hamba itu dan baginya itu banyak kebaikan-kebaikan, minal hasanati amsalil jibal. Si laki-laki itu, seorang hamba itu, dia berdiri dekat mizan, neraca, timbangan, amal. Kemudian dan dia itu bersamaan dengan daripada kebaikan-kebaikan satu gunung. Kebaikan-kebaikan satu gunung. Laki-laki itu kebaikannya banyak, satu gunung. Hasan itu amsalil jibal, yaitu kebaikan yang sebanyak gunung. Maka ketika dia ditanyakan daripada memeliharakan apa yang daripada keluarganya. Nah, amalannya lengkap, amalannya banyak, tapi giliran ketika ditanya keluarganya, bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana engkau mendirikan daripada harta mereka? Bagaimana dari mana kamu mengusahakannya? Dan apa engkau berikan nafkah kepadanya sehingga engkau bisa dapat melakukan demikian itu? Maka saat ketika dia ditanya dengan persoalan rumah tangganya, maka dia tidak mencari, sibuk dengan ibadah. Maka di situ malaikat menjerit. Malaikat menjerit bahwasannya dia memakan segala kebaikannya di dunia, dan kemudian yaitu tergadailah segala kebaikannya ini untuk keluarganya. Ya, jadi si suami rajin ibadah. Jadi si suami rajin, dia taat tapi tidak mencari nafkah kepada istrinya, maka kebaikan-kebaikan daripada suaminya, maka itu tergadaikan, terambil oleh daripada malaikat untuk daripada keluarganya. Itu ada wa fil khabari annal abda yaluikafu fil mizan. Ya. Kemudian anak dan istrinya itu berdiri, mereka itu di sisi Allah Ta'ala, mereka berkata, Ya Rabbana khaldalna bi'aqina, Ya Allah, Ya Rabbana khazilna, kami dihinakan sewaktu di dunia. Hak kami belum terpenuhi. Kami berdosa seperti ini dikarenakan kami tidak diberitahu, tidak diajarkan tentang ilmu agama, tidak diperintahkan. Jangankan diajarkan, diperintahkan untuk ngaji, kami enggak ada. Dia biasa aja. Dia ibadah. Ya. Maka pada saat ini kami melakukan keharaman, kebodohan, kejahilan, dan kami tidak mengetahui akan demikian itu. Maka kami menuntut, Ya Allah. Baik, mana itu suamimu? Ya, sini. Ditanya. Kemudian suaminya memiliki kebaikan. Nih, sini, transfer ke sini. Yang ini transfer kemari untuk keluarga kepada orang yang ditanggungnya. Kalau misalkannya daripada yaitu istri dan anaknya itu berdosa, dia orang yang bermaksiat, maka bila dia tanggung dosa dan maksiat yang dilakukan oleh suami, istri dan anaknya ini, nih transfer kepada suaminya. Jadi suaminya minus, tekor, banyak amalan. Dilantaran kenapa? Karena tidak memperdulikan nafkah, hak-hak mereka itu belum terpenuhi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? La yulqiyallahu ta'ala ahadan. Tidak akan aku temuin mereka itu. Siapa itu? Salah seorang bidzambin a'zam, orang yang memiliki dosa besar dengan kebodohan daripada ahlinya. Aku tidak akan temukan. Disebabkan daripada keluarganya, istrinya, anaknya, karena tidak memiliki pengetahuan, itu dosa besar. Dilantaran karena mereka itu bodoh tentang yaitu ibadah, atau bodoh tentang salat, bodoh tentang haid, bodoh yaitu tentang akhirat. Dan ini mereka dosa besar. Bidzambin a'zam. Inilah dia. Mereka akibatnya apa? Mereka tidak akan ditemukan
Allah tidak akan mau menemui mereka itu. Dikarenakan dia telah membiarkan keluarganya, istrinya, anaknya di dalam ketidaktahuan di dalam agama. Baik, itulah kesimpulan yang kita bahaskan. Masih di dalam rusaknya yaitu rumah tangga atau pernikahan itu disebabkan karena nafkah yang tidak diberikan. Binasalah dia. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, apa kata beliau? Fahadhihi afatu ammatun. Fahadhihi afatun amatun qalla man yatakhallasu minha illa man lahu mawruthun aw muktasibun min halalin yafi bihi wa bi ahlihi wa minal qana'ati wa kana lahu minal qana'ati ma yamna'uhu min talabi ziyadati fadzalika yatakhallasu min hadhil afati yatakhallasu min hadhil afati. Panjang itu ayat, ada benderanya itu. Au man huwa muhtarifun au man huwa muhtarifun wa muqtadirun ala kasbin halalin minal mubahati wa muqtadirun ala kasbin halalin minal mubahati bi ihtitabin aw istiyadin aw kana fi sana'atin la tata'allaku bisalatin wa yaqdiru ala an yu'amila biha ahlul khairi wa min dhahiri as-salamati wa ghalibi malihi al-halali. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Apa artinya? Maka kebinasaan berkahwin itu yang berkahwin itu yaitu umum. Itu umum, khas itu khusus. Artinya yaitu sedikit orang yang lepas daripadanya. Artinya sedikit orang yang terselamatkan daripadanya. Sedikit orang yang terselamatkan daripadanya. Berkawin itu. Melainkan kecuali seseorang ada baginya harta pusaka atau ada baginya usaha daripada yang
halal yang mencukupi dengan dia. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Sedikit orang yang terselamatkan daripada pernikahannya, kecuali mereka yang memiliki harta pusaka ataupun mereka itu tercukupin, ada usahanya. Itu selamatlah pernikahan. Makanya banyak ada orang yang dari pernikahannya itu, perkawinannya itu tidak selamatkan dikarenakan harta. Ada yang tak sanggup lagi mengurus keluarga, ekonominya, sehingga putus mereka, sehingga melakukan sesuatu yang haram, sehingga mereka itu bunuh diri. Ya, banyak sekali terjadinya. Sedikit sekali kata Imam Al-Ghazali. Atau ada baginya usaha daripada yang halal yang mencukupi dengan dia. Dan dengan ahlinya itu ada baginya daripada qanaah, yang menegahkan daripada menutupi belanja yang lebih. Dan dengan ahlinya itu ada baginya daripada qanaah, mencukupin. Yang menegahkan, yang menahankan, boleh, yang menegahkan, yang menahankannya daripada yang halal, daripada menuntut belanja yang lebih. Nah, ini kategori yang disebutkan lagi nih. Artinya mereka sedikit sekali mereka yang ahli keluarganya itu bersifat qanaah. Sifat berqanaah. Istrinya, anaknya, dan yang orang yang dinafkahkannya itu, mereka itu dengan adanya ahli baginya daripada qanaah, untuk mencegah daripada menuntut belanja yang lebih. Jarang. Artinya mereka mau mintanya yang lebih aja, lebih. Sedikit wanita, sedikit keluarga yang mereka itu udahlah apa adanya sajalah kita. Nah, itu jarang. Sedikit kata Imam Al-Ghazali. Mereka kan ingin lebih. Ada kredit ini, ada kredit ini, akhirnya banyak. Menumpuk sehingga pusing. Nah, ini sedikit ahli keluarga yang mereka itu bersifat qanaah. Pasti mencari lebih, sehingga suami terpaksa untuk mencari lebih. Kemudian maka yang demikian lepas daripada kebinasaan berkahwin itu. Maka yang demikian lepas daripada kebinasaan itu. Lepas atau terselamatkanlah dia daripada berkahwin itu. Atau seseorang yang ia mempunyai kepandaian dan kuasa ia atas mengusahai yang halal daripada mubah, dengan mengambil kayu di hutan, atau ia mengambil buru-buruan, atau ada ia di dalam perbuatan yang tidak takluk dengan raja-raja. Kalau udah berkaitan dengan raja-raja, udah. Bekerja mencari kayu contoh, ada keahliannya. Dan kuasa ia atas bahwa memperbuati dengan dia akan orang yang ahli khair. Dan kuasa dia, berkuasa serta berdaya untuk bermuamalah. Ya, bermuamalah dengan ahli khair. Maksudnya seseorang suami ini dia bisa, setelah dia memiliki kepandaian, kemudian dia berdagang atau bertransaksi dengan orang-orang yang baik-baik. Jadi kalau orang bertransaksi, bekerja sama, cooperationnya itu tentang masalah dagang, kepandaian, kalau bekerja dengan tidak orang yang ahli baik, orang yang ahli khair, maka dia tidak terselamatkanlah keluarganya. Tapi kalau dia bekerja dengan orang ahli khair, yang tahu hukum, yang tahu takut kepada Allah, maka akan terselamatkan. Nah, ini salah satu yang bisa terbebaskan
lepas daripada pernikahan dia itu. Dengan cara apa? Bermuamalah dengan orang ahli khair. Orang yang soleh-soleh lah. Orang yang berbuat baik. Siapa itu orang yang ahli khair itu? Dan orang yang zahirnya itu sejahtera. Itu zahirnya itu sejahtera. Ini mereka-mereka yang disebut dengan ahli khair. Yang kelihatannya selamat bila kita lihat dari fisiknya, ini saya enggak mengalami kerugian apabila bekerja dengan dia. Saya tidak mengalami kerugian kalau saya bertransaksi kepadanya. Ini terselamatkanlah daripada pernikahan. Dan ghalib, harta itu menjadi halal. Ghalibnya, umumnya harta yang dimiliki daripada suami itu akan menjadi halal bila bermuamalah dengan orang yang khair, ahli khair. Tapi kalau bermuamalah dengan orang yang ahli judi, bermuamalah ahli maksiat, itu kita bawa pulang, bawa punya lagi. Transaksi, itu sudahlah. Termakan oleh istri, termakan oleh anak. Tidak terselamatkan itu nanti. Bahkan nanti mereka menuntut. Itu kan nampak, ibaratnya nanti di akhirat itu terdeteksi. Terdeteksi itu, begitu masuk ke dalam hisab, yang mau hisab, ini amalannya kena. Kok nggak ada ini? Maksiat semua. Kami beramal, kami sedekah, kami makan. Tapi ini dapatnya ini, gitu. Dapat ini kok dapat daripada maksiat semua ini. Itu kok bisa kami nggak tahu. Suami yang bawa. Bungkusan bawa dari luar, semua kami makan. Hak kami tidak dipenuhi. Nuntutlah seorang istri itu. Tapi kalau misalnya bekerja dengan ahli khair, bermuamalah dengan yang takwa, makanya kalau ibu, bapak belanja, cari orang-orang yang bertakwa. Cari orang-orang yang bisa dapat menyelamatkan kita. Kadang-kadang ketika kita nak membeli atau kita membeli sesuatu, mereka itu tidak tahu dia yang mana halal, yang mana haram. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau katakan apa? Orang yang bermuamalah, orang yang itu berdagang, misal contoh dagang, maka dia harus ahli ilmu tentang dagang dulu. Karena dengan dia tahu ahli dengan ilmu dagang itu, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang ini syubhat, mana yang tidak layak untuk dijual. Karena kepuasan dunia yang tidak dijual. Nanti daging misalnya, ini daging tak layak, dicampur-campurkan kepada yang baru. Diinginkan, dijual. Ini bisa demi keuntungan dunia. Nah, kita bertransaksi dengan itu, maka bisa mengakibatkan daripada, yaitu tidak terselamatkan keluarga. Tapi kalau dengan transaksi dengan ahli khair, orang yang selamat, zohirnya nampaklah itu. Setidaknya itu nampak dia. Pasti ghalibnya, umumnya itu harta kita pasti halal. Gitu loh. Jadi transaksi kepada mereka. Maka bila seorang itu mau jadi ahli dalam dagang, maka mereka harus memiliki ilmu tentang bab muamalah, bab dagang, bab transaksi jual beli. Mereka harus memiliki itu. Dia harus paham tentang demikian. Nah, kalau sudah ghalibnya dia itu umumnya harta itu dengan halal, bagaimana? Maka yang demikian itu lepas daripada kebinasaan berkahwin. Maka dia akan terselamatkan daripada bahaya, terselamatkan daripada bahaya yang menimpa pernikahannya. Terselamatkan daripada bahaya berkahwin itu tadi. Nah, itulah dia faedah pernikahan dan juga yang membinasakan daripada pernikahan itu tadi. Ada 3 perkara. Ini yang pertama. Kebinasaan atau bahaya berkahwin itu ada 3 perkara. Ya, adalah seperti nafkah yang tidak dicarikan dan lain sebagainya. Nah, jadi ibu bapak kalau misalnya lihatlah ada orang-orang yang soleh, ada orang yang soleha, belanja kepada mereka itu.
Memang bagus kalau ada orang yang muslim, bagus muslim. Semua muslim. Tapi tidak semua muslim yang soleh dan soleha. Mereka-mereka itu. Jadi kalau dapat kita belanja kepada mereka, mereka tahu hukum, taat mereka kepada Allah, setidaknya uang atau apa yang kita bawa halal untuk keluarga kita. Ini bagi orang-orang yang betul-betul ingin menjalani jalan akhirat. Adapun yang kedua, dan yang kedua daripada kebinasaan berkawin. Dan yang kedua daripada kebinasaan berkawin itu, apa dia? Yang membahayakan perkawinannya itu, pernikahannya itu, yaitu singkat itu lepas daripada kebinasaan. Singkat itu lepas mendirikan dengan ahlinya. Singkat ia daripada mendirikan dengan hak ahlinya. Yakni tiada kuasa ia menyempurnakan bagi hak ahlinya itu. Dan tiada sabar ia atas tabiat ahlinya yang tiada muafakat dengan tabiatnya. Dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya. Nah, ini yang terakhir yang kita bacakan itu tadi. Yang kedua, yang dapat membahayakan daripada perkawinan, pernikahan itu, kebinasaannya. Yang kedua ini apa dia? Singkat ia daripada mendirikan dengan hak ahlinya. Maksud daripada singkat ini artinya apa? Tidak cukup untuk menanggung daripada hak ahlinya. Itu singkat. Mana singkat itu tidak memadai. Tidak mencukupin. Yang seharusnya satu hari itu 100.000, dapatnya 30.000. Itu seharusnya satu hari. Tapi untuk ini kan. Nah, kalau kira-kira satu hari dikasih ibu, dikasih 30.000 oleh suami, kira-kira makan apa tuh Bu? Satu hari makan apa? Indomie aja. Satu hari 30.000 lah suami bawa. Nah, kalau ibu apa Bu? Kalau suami, kayak aja. Kalau ibu, pandai-pandainya seorang istri itu apa itu? 30.000 tuh. Cukup nggak Bu? Cukup nggak? Kalau beli ayam penyet nggak cukup. Kalau yang istrinya qanaah, insya Allah cukup tuh. Melebihi dia. Pandai-pandai dia tuh. Nah, ya, beli aja kan, yaitu lauk yang sudah jadi, itu tak satu hari. Dia beli lauk yang sudah jadi aja. Jadi enggak habis gas, enggak habis ini. Aja pandai-pandai daripada istri. Nah, ini namanya istri yang qanaah. Suami. Nah, yang disebutkan ini yang kedua, tidak mencukupin hak daripada istrinya. Singkat maknanya itu. Artinya, tidak mampu ia menyempurnakan bagi hak istrinya, ahlinya. Penyempurnaan dia tidak mampu. Sekedarnya saja dia ada. Sekedarnya ada. Ditambah lagi apa dia? Ditambah lagi si suami tidak tahan atau tidak sabar atas tabiat kelakuan daripada istrinya yang tidak cocok tabiat istrinya dengan dia. Ini tidak sabar nih. Nah, tidak sabar. Tidak sabar, kalau yang pelajaran yang lalu, suami itu sabar. Apapun yang dilakukan oleh istrinya sabar. Kenapa? Dia belajar untuk mujahadah hatinya, nafsunya. Karena mujahadah yang lebih baik ada di rumah. Akan tetapi ini tidak, dia tidak ada kesabaran. Udah tidak mampu, tak sabar lagi. Tak cocok pula lagi kelakuan daripada istri itu. Dan kemudian dia tidak kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya. Enggak tahan lagi. Sudah kemana? Yang tidak sanggup menanggung penderitaan yang disebabkan oleh ahlinya itu. Tak sanggup dia menahan tanggungan penderitaan. Asyik suaminya saja yang dibuli oleh istrinya. Pulang kerja kena.
Pulang kerja suruh nyuci. Pulang kerja bersih rumah. Pulang kerja cuci piring. Pulang kerja ini. Anak itu. Istrinya main HP aja. Akhirnya suaminya itu habis dengan perbuatan tabiatnya. Belum lagi kebutuhan suami tidak terpenuhi. Seharusnya melayani. Karena dengan melayani daripada hak suami, maka dia akan langgenglah daripada keluarga. Tapi si istri enggak. Suami ini tak tahan lagi dia. Tak tahan lagi. Udah kayak mana lah caranya ini. Udah diajari tak bisa juga. Pokoknya karakternya melebihi lah dia. Yang dia di awalnya pernikahan, itu yang bisa diharapkan akan menjadi ibu anak-anakku nanti katanya. Ternyata subuhnya pun malas nih. Alasannya apa? Banyak kali cerita untuk malam. Oh beginilah ngantuk berat ini segala macam. Enggak. Disuruh suami bangunkan suami. Bangunlah subuh. Nanti aja lah. Waktu masih ada lagi. Bangun itu. Suami pergi ke masjid. Istri. Udah pulang suami ke masjid. Masih molor lagi dia. Masih tidur lagi. Piring belum selesai. Kemudian rumah tidak rapi dan sebagainya. Belum bangun lagi. Ini kan suami. Kalau syukur-syukur suami yang ada sabar. Dapat pahala dia mujahadah. Tahan dia kan. Kalau tidak memandang anak. Itu anak balik lagi nih. Nah. Yang demikian ini dia tidak sabar menanggung. Tidak sabar menanggung daripada ahlinya. Dapat bisa membahayakan pernikahan. Maka itu. Perintahkan ngaji. Supaya takut kepada Allah. Ngaji supaya takut kepada Allah. Setidaknya dia tahu hak-hak daripada istri. Si suami begitu. Ngaji supaya dia tahu mana hak daripada istri. Ditekankan oleh Nabi SAW dalam hadis Nabi. Apa kata Nabi? Dan sabda Nabi SAW. Kafa bil mar'i innama ayyudi'a. Kafa bil mar'i innama ayyudi'a. Mayya'ul. Mayya'ulu. Kafa bil mar'i innama ayyudi'a. Tasdid itu huruf ya-nya itu. Ayyudi'a. Mayya'ulu. Memadalah kata Nabi. Dengan seseorang itu durhaka. Bahwa menghilangkan ia akan hak orang yang wajib atas nafkah. Berarti suami itu menjadi durhaka itu. Karena telah menghilangkan nafkah orang yang ada haknya pada kita itu. Itu suami yang durhaka. Itu baik. Jangankan udah dicerai kalipun, talak satu, talak dua, masih juga itu. Kita muakan. Tapi kalau udah diceraikan, nggak ada lagi itu hak dia. Tak ada lagi. Maka disitulah bisa dapat mengakibatkan bahaya dalam pernikahan bila seorang istri tabiatnya ini. Bagi suami yang kedua ini dia tak tahan ini. Tapi kalau pelajaran yang lalu suami ini dia ingin mujahadah nikahnya. Nikahnya ini adalah untuk mujahadah. Tapi yang demikian ini yang kedua tidak sanggup dia lagi. Waruya annal hariba. Perhatikan. Waruya annal hariba min iyalihi bimanzilatil abdil haribi. Bimanzilatil abdil haribil. Abiki. Ada benderanya tu. Alif lam itu. Bimanzilatil abdil haribil abiki. La tuqbalu lahu salatan. Wala siyaman. Salatun. La tuqbalu lahu salatun. Wala siyamun. Hatta yarji'a ilaihim. Dalam satu riwayat. Ya. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama. Setengah ulama meriwayatkan bahwa orang yang lari daripada ahlinya itu. Lari maksudnya apa, Bu? Lari apa? Lari dari
tanggung jawab memberi nafkah seseorang ini. Kata Nabi dalam satu riwayat, bahwa orang yang lari daripada ahlinya itu pada menempati hamba yang lari daripada tuannya. Diriwayatkan oleh setengah ulama bahwa orang yang lari daripada ahlinya sama setanding dengan hamba saya yang lari daripada tuannya. Udah? Itu orang yang lari daripada keluarganya itu seumpama daripada budak lari daripada tuan. Nah, setanding daripada yaitu hamba saya yang lari daripada tuannya. Itu kan boleh dulu. Nah, demikianlah. Si suami melarikan diri karena enggak sanggup lagi dia. Kabur dia. Alasannya tidak sanggup lagi memberi nafkah. Rupanya lari sana nikah lagi dia. Ada yang enggak sanggup tapi di sana nikah dia. Orang yang meninggalkan demikian ini sama tandingannya sama seperti budak melarikan diri daripada tuannya, kata Nabi. Yaitu maksudnya bagaimana nih? Maksudnya mana? Tiada diterima baginya sembayangnya, tiada diterima puasanya hingga kembali kepada mereka itu, yakni kepada ahlinya. Si suami tadi melarikan diri daripada tanggung jawab nafkahnya. 3 bulan, bahkan setahun berturut-turut enggak diberikan nafkah. Enggak ada kabar. Lari kabur sendiri. Anak uang sekolahnya, kemudian enggak ada lah. Pokoknya pergi menjauh saja dia perginya. Maka dia, yaitu apa saja yang dia lakukan, solatnya, puasanya, qiyamul lailnya, yang apabila dia lakukan itu, maka yaitu tidak diterima oleh Allah. Kecuali dia balik lagi. Kecuali dia balik lagi kepada keluarganya. Ibaratkan dia telah meninggalkan daripada tanggung jawab nafkahnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Ini akibat karena makanya tadi kan kita dengarkan nikah ini ada manfaatnya, nikah ini ada kelebihannya, dan nikah ini ada pula sebab binasanya. Awalnya nikah senang, awalnya ini manfaat, ada nanti anak yang mendoakan kita, kemudian ada nanti ini, manfaat. Begitu anak nanti sudah tumbuh besar, akhirnya ekonomi makin sulit, itu bisa dapat membahayakan. Maka itulah tanamkan ketakwaan kepada Allah dalam keluarga itu. Tanamkan mujahadah yang sangat tinggi. Jangan sampai kita ini para suami melepaskan tanggung jawabnya kepada istrinya. Ajarilah mereka supaya hidup qanaah. Tapi jangan seterusnya aja dia qanaah, kan butuh juga yang lain. Qanaah bu, qanaah. Ada suaminya uang lebih, suruhnya qanaah. Nih jajannya cukup 200.000 sebulan kan? Kok sedikit kali? Qanaah. Itu salah nempatin itu di qanaah itu. Bila suaminya dalam kehidupan apa-apa. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wa may yuqtisiru 'anil qiyami wa may yaqsiru 'anil qiyami bihaqqihinna wa in kana hadiran fa huwa bimanzilatil haribin. Ini Imam Al-Ghazali menyatakan, beliau katakan apa tadi? Wa may yuqsiru 'anil qiyami bihaqqihinna wa in kana hadiran fahuwa bi manzilatil haribi, min manzilatil haribi. Barang siapa yang kurang menunaikan hak mereka itu, siapa saja yang tidak mencukupin hak mereka itu, yang kurang mencukupi daripada mereka itu, yaitu ahlinya. Siapa mereka yang tidak cukup daripada ahlinya itu?
Dan jika ada hadir sekalipun, maka yaitu seperti orang yang lari daripada ahlinya. Artinya, walaupun ia hadir, makna hadir itu dia enggak pergi jauh. Dia tetap satu tinggal, satu atap. Tapi tidak memenuhi hak mereka. Kepenuhan hak si laki-laki dipenuhi oleh perempuan, istrinya. Tapi hak daripada si istri tidak dipenuhi. Dia ada di tempat, hadir. Maksud hadir ini di tempat. Tidak meninggalkan daripada istrinya. Maka niscaya sama seperti orang yang lari daripada yaitu ahlinya. Kalau tadi jelas dia memang enggak ada, Pak. Si laki-laki tadi ini, yang orang yang menanggung jawab, dia jelas memang dia pergi 3 bulan, bahkan ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ah, itu balik lagi gimana tuh? Kira-kira gimana tuh? Itu nikah atau tidak lagi tuh? Udah setahun, 2 tahun suami enggak pulang-pulang. Ada yang sampai sabar nunggu dia. Namanya si istri ini pasti ada sabar, tapi sebagian ada juga yang tak sabar. Si istri ini ditinggali setahun 2 tahun, si suami belum ada kabar pulang. Nafkah pun tidak, berita pun tidak, WA pun tidak, di grup pun enggak ada. Enggak ada. Itu status daripada si istri itu bagaimana, Pak? Boleh enggak dia menikah lagi? Hah? Setahun. Awalnya kan dia mau cari daripada pekerjaan. Nggak ada berita. Beritanya nggak ada. Hah? Lepas. Nikah gitu aja. Dari apa? Dia nggak pakai taklik. Dia nggak pakai taklik dia. Makanya kalau orang yang bernikah tuh kalau dia tahu kata KUA, ini perlu dibaca taklik, nggak perlu nanti berat tuh. 3 bulan berturut-turut nggak diberikan nafkah kepada istri, maka lepas pernikahan, ikatan pernikahan. Orang yang paham nggak mau dia baca tuh. Makanya KUA menawarkan, ini dibaca nggak? Ini dibaca nggak? Jadi KUA pun mengajar juga, nggak usah dibaca ya. Tahu dia. Nanti 3 bulan berturut-turut udah bahaya tuh, lepas sendiri, spontanitas tuh, lepas dia. Jadi bagi mereka yang istrinya yang ditinggalkan itu bagaimana kondisinya? Apakah dia menikah lagi atau tidak? Atau dia sabar menunggu? 5 tahun, 10 tahun. Namanya cinta pasti menunggu dia. Tapi dia tidak tahu suaminya di sana bagaimana. Enggak ada kabar. Lihat di Facebook tak ada, lihat di sini tak ada. Pokoknya menghilang di telan bumi. Si suami. Maka si istri ini bagaimana cara? Maka yaitu si perempuan ini karena nafkah dia mengadu kepada KUA. Itu baru yang menentukan itu. Kalau ibu nikah saja belum tentu, tak boleh. Suami belum tahu berita, tiba-tiba ibu menikah. Kemudian yaitu pulang suaminya. Begitu pas pula dia mau menikah pulang dia. Enggak menikah enggak pulang dia. Oh pulang dia kan, itu rasa. Kenapa? Masih ikatan dari orang. Belum ada jatuh talak, belum ada ini, belum ada. Dia cuma hilang aja. Terus dia hilang macam mana itu? Dosa dan durhaka, itu aja dia. Walaupun dia hilang, semua amal-amalan kebaikannya itu yang dilakukan, itu nanti transfer kepada istri itu. Nah, itu Bapak, tanggung jawab kita seorang laki-laki nih Pak. Kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau tinggal istrinya nafkahnya tidak diberikan, nanti di sana kebaikan yang kita lakukan, puasa kita, apa kita, yang wirid-wirid kita, itu istri yang ambil tuh. Sini. Kata malaikat, ini mana kebaikanmu? Ini ambil. Letakkan ke dia. Jadi saya mana? Kosong, 0. Tuh neraka sana tuh. Kata malaikat, neraka sana tuh. Ditinggal. Jadi bagian ini minta pasab. Nanti pengadilan yang memutuskan. Bagaimana nanti makanya itu kalau orang yang nikah sah, nikah KUA, mereka tuh dilindungin oleh daripada KUA. Nah kalau orang yang nikah siri, siapa yang melindungi? Nggak ada. Mereka diam-diam. Kalau nggak menuntut, nggak ada surat, nggak ada. Nggak bisa.
Makanya itulah kalau nak menikah tuh, ya saya mau menikah, tapi langsung KUA. Biar jelas dia. Hartanya bisa bagi, tapi kalau nikah siri nggak bisa. Itulah kegodaannya. Yang bisanya dia siri. Nikah siri, nikah terang-terangan dia udah berat, apalagi nikah siri terang-terangan. Nah ini bagi seorang laki-laki yang mereka itu hadir ada di tempat, tinggal bersama istrinya, tapi dia itu tidak memberikan nafkah, sama ibaratkan seperti orang yang lari. Nah, suami, hak daripada suami dipenuhi oleh istri, tapi uang belanja, uang nafkah nggak ada. Sibuk suaminya main gaplek, sibuk main ini, sibuk berkumpul sama teman, tapi tak ada. Istri yang mencari uang pula. Ah ini mah udah dia tinggal sama istrinya, dia di rumah, rumah orang tua istri, yang cari uang itu istri, nanti yang memasak istri, suaminya pulang. Ah, ini kayak mana nih ceritanya nih? Ya kan? Ah, itu dosa besar dia itu. Itu adalah dia dalam keadaan durhaka kepada Allah. Gratis pula lagi tuh, enak hidupnya tuh. Dah, kemudian dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, apa kata beliau lagi? Nah, satu ini lagi. Fahadhihi, kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, fahadhihi afatun amatun aidan. Wa in kanat duna umumil ula lam yusallim lam yasallimu minha, lam yusallim minha illa hakimun akilun hasanun hasanul akhlaqi basiru bi'adatin nisa'i saburun ala lisanihinna saburun ala lisanihinna waqafun an ittiba'i syawahitihinna harisun ala al-wafa'i bihaqqihinna yataghafalu an zullalihinna wa yudari biaqalihi akhlaquhunna. Nah, dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali ya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Maka kebinasaan berkahwin ini pula, umum pula katanya. Dan jika ada kurang daripada kebinasaan yang pertama, itu pun tidak sejahtera, tidak selamat daripadanya. Melainkan kecuali yang selamat dia, yang selamat daripada pernikahan yang tidak ada bahaya, orang yang hakim akil. Siapa orang yang hakim akil ini? Siapa orang yang hakim akil ini? Kecuali yang ini nih. Walaupun tidak mencukupin, walaupun dia tidak apa, tapi dia orang hakim akil. Kalau tadi kan tidak dapat, yang pertama yang di atas tadi tidak dapat membahayakan daripada pernikahannya itu dilantaran karena dia tidak mencukupin. Kecuali orang yang punya harta, ada yang kepandaian, masih bisa lah dia bareng mencari kayu dan sebagainya. Nah, yang kedua ini kata Imam Al-Ghazali, apa dia? Mereka yang itu disebut dengan orang yang hakim akil. Siapa hakim akil ini? Yaitu yakni orang yang alim akan ilmu hikmah yang memberi manfaat di dalam akhirat. Lagi mempunyai akal yang sempurna, lagi baik perangainya. Lagi baik perangainya. Lagi mengetahui mata hatinya dengan adat perempuan. Lagi sabar ia atas kejahatan lidah perempuan. Dan berhenti ia daripada mengikuti syahwat perempuan. Berhenti dia.
Artinya kelancangan lidah si perempuan itu dia tahu dia. Berhenti daripada mengikuti syahwat perempuan, yakni tidak diikutnya akan kehendak perempuan itu, melainkan dengan muafakat syariat. Melainkan daripada muafakat artinya bersesuaian dengan syariat. Lagi loba atas menyempurnakan dengan hak perempuan. Lagi loba. Lagi loba atas. Loba. Tahu loba ni? Hah? Rakus. Rakus apa? Rakus sama bini ya? Lagi loba atas menyempurnakan dengan hak perempuan yang lazim atasnya. Maksudnya apa nih? Si laki-laki ini loba dia ni apa? Amat perhatian sangat tuh. Perhatiannya dalam kali tuh sama perempuan ini. Perhatiannya. Hah? Iya, itu makanya loba. Dalam bahasa kitab Melayu ini loba dia perhatian. Kecuali yang ini gitu. Dan lagi ia lalai daripada kesalahan perempuan. Ada nampak kesalahan bininya itu, dia cuek aja. Dia cuek aja. Kalau diikutin, udah binasa tuh pernikahan. Ngapain istrinya, apain ini dia cuek aja. Tapi perhatiannya penuh. Nah, gitu pula. Istri itu dimanjainya, dijadikan raja. Nah, memang istri itu harus raja. Yang nyuci, yang apa semua itu laki-laki semua. Istri itu dia harus tenang, dia raja. Dia raja tuh. Ngurus anak laki-laki sebenarnya. Tapi kalau kita ngurus semua, cari nafkah gimana? Maka karena engkau taatlah kepadaku, maka yaitu suami yang kerja, uruslah anak. Itu taat kepada suami itu. Yang sebenarnya dia itu. Kita laki-laki, Pak, yang nyuci, yang jemur pakaian, yang apa? Suami di rumah aja lah. Di rumah aja. Istri itu di rumah santai aja enggak ada. Nah, si suami yang ini, mereka ini apa? Yang itu dia lalai daripada kesalahan perempuan. Yakni tidak ia sangat heran kepada kesalahan perempuan atasnya. Lagi ia memeliharakan dan menjinakkan dengan akalnya. Artinya menyesuaikan akalnya, akal si suami dengan akal istri. Dan menjinakkan dengan akalnya akan tabiat perempuan. Yakni tahu ia membujuk akan perempuan dengan bicara akalnya. Tahu dia dengan bicara akalnya. Baik, ini ya. Ini saya ambil kesimpulan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ini. Yang umumnya ini orang yang tidak terselamatkan. Kalau dia ada harta, maka bisa terselamatkanlah. Hartanya banyak, harta pusakanya ada. Jadi si keluarga ini enggak mencari pun enggak apa-apa. Kemudian ada kepandaian. Ini yang pertama. Kemudian, ya itu kata Imam Al-Ghazali, umumnya orang tidak akan terselamatkan pernikahannya. Kecuali. Siapa itu? Mereka yang mempunyai hakim akil. Hakim akil. Siapa orang yang mempunyai hakim akil nih? Kita bulatkan hakim akil itu. Hakim akil itu siapa? Orang yang mempunyai daripada ilmu akan ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini apa? Bisa membaca tabiat daripada perempuan tuh. Mata batinnya itu tahu tuh. Perempuan yang lurus rambutnya. Ini begini nih. Perempuan yang jalannya begini, gini nih. Kalau mau tahu perempuan gimana tabiatnya, baca kitab Tajul Muluk. Perempuan yang begini nih. Ini royal ini, banyak ngabisin apa? Tahu? Nah, si suami ini dia hafal betul dengan mata batinnya karena dia sudah mempelajari ilmu hikmah itu. Kecuali yang perempuan laki-laki ini. Dan si suaminya sabar atas kejahatan lidah istrinya, kelancangan. Sabar dia. Kelancangan daripada istrinya, dan dia apa saja keinginan istrinya ini enggak diikutinnya. Dia paham. Paham dia. Istri ini suka shopping.
Ayah beli inilah. Iya. Tapi dia ngalih-ngalihkan pandai. Pak beli ini, beli baju, apa segala macam. Pandai. Sabar, nanti kita belikan. Tenang aja. Tahu dia. Ibu-ibu senyum dia. Senyum dia. Tenang aja. Nah, nanti kita akan belikan nanti. Doakan aja. Dari kemarin doa-doakan aja. Ini bro, tetangga kita udah beli. Wah, keren dia. Omel dia bercerita nih. Si suaminya, sabar. Kenapa? Udah belajar Sirus Salikin. Udah belajar dia kitab Al-Hikam. Batinnya udah tahu dia. Dibaca kitab Tajul Muluk. Wah, ini karakter yang istri seperti ini. Yang rambut keriting kayak gini. Yang rambut lurus begini. Yang dagu runcing begini. Ada bu. Bukan enggak ada. Ada. Makanya kan, kalau orang yang menikah itu, dia menikah mau nikah, didatanginya tuh orang-orang tua-tua lama. Dilihatnya tuh, si Fulan nih kayak mana? Dia mau tanya. Dilihat itu, namanya siapa? Nih, ayahnya siapa? Nih, ini ibunya siapa? Nanti dihitunglah nama si perempuan. Dihitung nama ibunya, dihitung nama mamanya. Nanti digabungkan. Digabungkan turun misalnya jumlahnya 80. 80 lihat di rumusnya dalam kitab Tajul Muluk. Wah, ini nanti nikah nih kalau sesuai dengan namanya, kalian berdua nih cekcok aja. Tapi lama tahannya. Itu kalau dalam kitab mujarobat tuh cekcok aja. Kemudian apa nih? Nih langgeng. Cocok. Tapi salah satu ada yang meninggal. Begitu. Makanya benar kata orang-orang tua kalau tanya seperti demikian. Maka baik, boleh enggak? Boleh, tapi kan disebut wallahu a'lam. Ulama itu bilang wallahu a'lam. Ya, cuman kan bertanya kepada orang yang sudah pengalaman, mungkin dia pengalaman itu. Pengalaman. Ditanya tuh. Lihat karakternya. Nah, bagi orang-orang tua mungkin bisa Bu. Tahu dia tuh. Nih begini. Ada yang dia pokoknya nyerocos saja lah. Nyambung aja. Lancang lidahnya. Si istri ini. Kalau enggak bicara, itu enggak tenang suaminya. Udah nengok istrinya sambil telan air ludah. Aduh, kenapa enggak diam aja lah nih. udah dicubit sama suaminya. Ya kayak gitu. Jadi si suami ini sabar. Nah, kecuali yang suami yang seperti ini. Kata Imam Al-Ghazali, dia tidak mengikuti nafsu syahwat istrinya, kemudian dia coba untuk menjinakkan akalnya. Dia lunakkan, dia sesuaikan. Kecuali tidak menyalahi syariat, ya permintaan dia tidak menyalahi syariat, itu berusaha dia. Tidak menyalahi daripada syariat. Maka dalam pernikahan ini, kata Imam Al-Ghazali, insyaallah akan terselamatkan. Artinya kita masing-masing kita paham kan istri kita masing-masing nih. Bagaimana ya pandai-pandai lagi mana? Ada yang istrinya tenang, udah mencak-mencak, bagaimana? Ada yang mau lebih, apa saja yang harus diberikan. Ada yang diberikan cukuplah dia, cukup. Dan hati udah dongkol. Ingin lebih dari hatinya. Macam-macam ada seorang istri ini. Tapi bila seorang suami dia memiliki mata batinnya yang tinggi, bisa menebak karakter si istrinya, dan dia tahu pula cara solusinya, insyaallah akan terselamatkan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dia yang akibat daripada pernikahan pun bisa dapat binasa yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan kembali dari pernikahan itu akan bisa dapat mengakibatkan binasa atau rusak bahaya daripada yang ketiga itu tadi. Apalah dia? Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bishawab.